Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Saint Petersburg, Rusia, Rabu sore waktu setempat. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Prabowo tiba di Terminal VVIP Bandara Udara Internasional Pulkovo, Saint Petersburg. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Kepala Protokol Rusia Alexander Prusov dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov. Setibanya di Rusia, Presiden Prabowo disambut hangat Wakil Perdana Menteri Manturov tawa dan sapaan hangat. Setelahnya, Presiden Prabowo lanjut menyalami satu persatu pejabat pemerintah Rusia dan pejabat dari pemerintah Republik Indonesia yang menyambut di bandara. Prabowo dijadwalkan melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kunjungan kenegaraan, pertemuan bilateral dengan Presiden Putin. Selain itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan sebagai pembicara utama dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025 pada Jumat mendatang. Sebelum tiba di Rusia, Presiden Prabowo Subianto transit di Praha, Ceko. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala mendatangi hotel tempat Prabowo singgah. Kedatangan Perdana Menteri Ceko disambut oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di lobi hotel di Praha. Teddy pun mendampingi Peter untuk bertemu dengan Prabowo. Dalam pertemuan ini, Peter mengapresiasi kehadiran Prabowo di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Peter pun turut mengenang kunjungannya ke Indonesia 2 tahun silam. Pertemuan antara keduanya menjadi harapan agar hubungan Indonesia-Ceko semakin erat di masa mendatang. Pemirsa, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan oleh Menteri Koperasi Budi Ari mulai bergulir. Penyidik Barreskrim Polri mulai memeriksa para pelapor dari PDI Perjuangan. Rombongan kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri Rabu kemarin. Kader PDIP yang diperiksa Barreskrim hari ini adalah Angga Nugraha yang merupakan pelapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik PDI Perjuangan. Lakukan pemeriksaan oleh penyidik. Yang diperiksa tadi adalah Mas Angga. Nah, gimana Mas Angga? Jadi diperiksa seperti apa? Baik, terima kasih. Setelah kurang lebih dari 6 jam dimintai keterangan penyelidik, Angga Nugraha selaku pelapor didampingi kuasa hukum dan kader PDIP lainnya keluar dari ruang pemeriksaan. Angga mengaku dicecar 29 pertanyaan berkaitan dengan kronologi hingga bukti-bukti yang dibawa saat pelaporan dan juga bukti tambahan. Mulai dari video rekaman dan tangkapan layar akun media sosial dengan transkrip percakapan. Pihak pelapor meminta penyelidik Barreskrim memeriksa 3 orang saksi dari kubu pelapor. Di sisi lain, mereka enggan dikaitkan dengan Menko Polhukam Budi Gunawan yang namanya juga ikut diseret. Penyidiknya juga lumayan interaktif. Yang jelas sih untuk kita sebagai kader PDI Perjuangan ingin meminta keadilan atas fitnah keji yang dilakukan oleh seorang menteri. Jadi terkait beberapa pertanyaan tadi hanya sekitaran kronologisnya saja dengan ada beberapa mungkin sumber-sumber dan lain-lain. Dulu kami terima kasih kepada penyidik Mabes Polri telah memproses laporan kami. Dalam pemeriksaan tadi memang ada 29 pertanyaan yang ditanyakan kepada saksi pelapor bahwa terkait lebih fokus kepada isi percakapan itu. Ya, isi percakapan itu mana yang mengandung yang menurut pelapor itu yang menjadi fitnah dan pencemaran nama baik. Nah tadi itu sudah kami jelaskan semua dari awal dipertanyakan dan kami jelaskan semua. Ya. Lalu untuk tadi pertanyaannya terkait kelanjutannya berdasarkan dari informasi dari penyidik, nanti ada pemanggilan saksi yang lain. Ya karena kan kami ajukan ada saksi 3 lagi yang harus diperiksa. Nanti setelah itu mungkin akan dilakukan pemanggilan terhadap
terlapor. Itu kira-kira. Akhir Mei lalu, para kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri. Budi Ari dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada PDIP. Delapan orang kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh. Ada video, ada rekaman yang utuh, pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah, dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah, ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti. Mengenai pembicaraan Budi Ari yang mengaitkan PDIP, hal tersebut memang diakui Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum DPP Projo, namun dalam ranah privat dan tidak untuk disebarkan. Karena rekaman itu bisa menyebar, ya, karena rekaman itu sendiri, ya, itu merupakan klarifikasi langsung kepada wartawan ataupun pimpinan redaksi. Klarifikasi langsung ke pimpinan redaksi? Ya, dan beliau meminta agar rekaman itu tidak dipublikasikan. Karena memang tidak ditulis. Karena memang itu semacam hanya pembicaraan privat. Sebelumnya tersebar rekaman suara Budi Ari viral di media sosial hingga membuatnya berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas pemerintah dengan kader PDI Perjuangan. Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Dalam konferensi pers yang digelar siang kemarin, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang yang diduga hasil korupsi, pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO, dan turunannya sebesar lebih dari 11,8 triliun rupiah. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Uang tunai 11,8 triliun rupiah yang disita disebut-sebut sebagai sitaan dengan jumlah terbesar sepanjang sejarah penanganan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Bisa untuk apa saja uang dengan jumlah fantastis tersebut dalam mendukung program pemerintah? Kita simak informasinya. Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Nilai ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam sejarah penyitaan barang bukti korupsi di Indonesia. Lantas, yang senilai 11,8 triliun tersebut bisa digunakan apa saja dalam mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto? Pertama, program akan bergizi gratis dengan estimasi harga sekitar Rp15.000 per porsi. Yang tersebut bisa memberi makan selama setengah bulan bagi 82,9 juta siswa sesuai target pemerintah per Mei hingga Juni 2025. Kedua, program rumah subsidi sederhana untuk rakyat. Dengan estimasi biaya sekitar Rp100 juta per unit, uang tersebut bisa membangun 118.000 unit rumah. Pemerintah sendiri menargetkan membangun 3 juta rumah untuk rakyat. Ketiga, program sekolah rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum menyebut program sekolah rakyat butuh sekitar 10 triliun rupiah untuk 2 tahap pembangunan. Jumlah sekolah yang ditargetkan mencapai 319 unit sekolah.
Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan perkembangan kabar WNI yang terjebak di wilayah konflik Iran-Israel. Tetap di Sindo Siang.